Selamat datang di channel YouTube kami. Bagi kalian yang baru nonton, silahkan klik tombol subscribe sekaligus loncengnya supaya kami semakin semangat untuk membuat konten yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Selain terkenal sebagai Pulau Garam, Pulau Madura juga dikenal sebagai kota seribu santri. Hal ini terbukti dengan banyaknya pondok pesantren yang berdiri. Di Madura juga banyak lokasi wisata religi yang tersebar dari Bangkalan hingga Kabupaten Sumeneb. Dan kali ini aku mau berkunjung ke salah satu lokasi wisata religi, yaitu bernama Masjid Sehona Holil atau biasa disebut juga Masjid Sehona Muhammad Holil. Letaknya di Desa Martajasa, Kabupaten Bangkalan, Madura. Berhubung aku tinggal di kota Sampang, jadi untuk menuju ke Bangkalan membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam naik motor. Akan tetapi, jika kamu naik bis bisa saja sampai 2 jam lamanya. Pagi ini aku berangkat tepat pukul 8 pagi. Kebetulan cuaca sedang mendung, tapi kami tetap harus berangkat menuju Bangkalan. Nah, alhamdulillah selama perjalanan tidak terjadi hujan, sehingga kami tiba di lokasi tepat waktu. Ketika kami tiba di Bangkalan, di kota Bangkalan, ada salah satu dari rombongan kami yang tersasar. Jadi kami harus menunggu terlebih dahulu di sekitar alun-alun kota Bangkalan. Dan setelah menghubungi melalui ponsel, ternyata kami bisa berkumpul kembali dalam waktu kurang lebih 15 menit kemudian. Lokasi wisata Sehona Holil ini cukup strategis. Letaknya kurang lebih 2 km dari pusat Kabupaten Bangkalan dan sekitar 5 km dari Jembatan Suramadu. Namun jika kamu menggunakan jalur laut, bisa menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Kamal, Bangkalan. Nah, untuk jaraknya dari sini aku kurang tahu ya, tapi kayaknya sekitar 20 menitan seperti itu. Begitu tiba di sini, kamu pasti akan merasakan suasana yang cukup unik, seperti berada di sekitar Timur Tengah begitulah. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa bangunan dan pohon kurma di sekitar jalan. Terlebih masyarakat di sini banyak yang berlalu lalang untuk berziarah. Jadi ini dia, aku sudah tiba di lokasi. Dan ini dia masjid yang aku maksud tadi. Jadi, di dalam masjid itu terdapat makam Kiai Haji Muhammad Holil. Beliau adalah seorang ulama besar dan sangat karismatik dari Pulau Madura yang lahir sekitar tahun 1820 dan wafat pada tahun 1925. Jadi, ketika beliau meninggal, usianya sudah lebih dari 100 tahun. Nah, karena itulah masjid dan makam Kiai Haji Muhammad Holil ini tidak pernah sepi dari peziarah. Setiap hari banyak sekali peziarah datang dari berbagai macam kota dan rata-rata datang secara rombongan. Jika dilihat dari luar bangunan, terutama di sekitar masjid ini, kamu akan melihat elemen kaligrafi dengan nuansa warna emas sudah tampak menghiasi sekitar bangunan ya. Dan memasuki bagian dalam, pengunjung akan melewati teras berbentuk ruangan dengan plafon bulat terbuat dari kaca hias. Nah, di seberang jalan masjid ini, kamu akan menemukan
tempat parkir sekaligus beberapa lokasi untuk berbelanja. Jadi di sini sudah cukup lengkap untuk membeli beberapa jenis oleh-oleh khas Madura, mulai dari pakaian khas Madura, batik, makanan, hingga beberapa kebutuhan dapur juga dijual di sini, seperti pisau khas Madura seperti itu. Ada juga alat untuk membuat bumbu seperti cobek dan penghalusnya juga yang sudah lengkap di sini. Kamu juga bisa membeli beberapa cemilan di sekitar area ini untuk pelepas lelah saat perjalanan seperti itu. Dan kebetulan kali ini aku setelah berziarah tadi di sekitar masjid, aku jalan-jalan di area tempat oleh-oleh ini. Secara keseluruhan, masjid ini memang sungguh megah, dan hal itu terbukti dengan adanya berbagai ornamen kaligrafi yang ada di sekitar sudut bangunan. Dan masjid berkubah emas ini melambangkan bahwa Syahona Holil ini merupakan tokoh besar yang ada di Bangkalan, dan gelar Syahona disematkan pada dirinya karena derajat ilmunya yang tinggi sehingga dapat melahirkan generasi ulama besar di bawahnya, terutama di Madura ya. Selain itu, Syahona Muhammad Holil juga dikukuhkan sebagai bapak pesantren Indonesia. Jadi buat kamu yang berencana buat liburan atau jalan-jalan bersama keluarga ke lokasi religi, tempat ini cukup recommended dan sangat cocok dikunjungi. Karena kenapa? Karena selain bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa menghargai jasa-jasa para ulama zaman dulu yang memperjuangkan keagamaan, terutama agama Islam ya, terutama di sekitar Madura. Dan kita juga bisa tahu bagaimana sejarah para ulama yang ada di Madura seperti itu. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Silakan buat kamu yang menganggap video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa tonton video lainnya juga ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.